Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Pincer Permaisuri S dirilis, Phoenix-nya diblokir, tetapi Wu Yuhao juga heran menemukan bahwa kristal es pada Pincer Permaisurinya akan menjadi di bawah serangan Phoenix dari Ma Xiaotao ini. Tidak terfikirkan, ada jarak yang sangat besar antara kultivasi mereka. Mengapa api Phoenix-nya begitu sangat kuat? Saat Wu Yuhao tercengang, Ma Xiaotao sudah berubah menjadi api Phoenix yang terbang ke arahnya. Keterampilan kedua dan ketiga dirilis dan ia lebih kuat dari sebelumnya. Wu Yuhao menyipit, lingkaran cahaya biru menyebar dari tubuhnya. Keterampilan jiwa asal es ada sebintang dirilis. Faktanya sekarang Wu Yuhao tidak dalam kondisi terbaiknya. Ini karena keenam rohnya tertidur lelap. Dia terpengaruh tanpa rohnya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan milik rohnya. Bahkan ada beberapa kemampuan khusus yang tidak bisa dia gunakan. Dia tidak bisa menggunakan versi lengkap kebanggaan Permaisuri Es dan Salju. Dia bahkan tidak bisa merilis wujud roh pelindung dari es pamungkasnya karena Permaisuri Es sedang tidur. Jika dia menggunakan wujud roh pelindung Permaisuri Es sekarang, dia tidak mungkin melepaskan esensinya. Bahkan wujud roh pelindung juga bergantung pada memanfaatkan kekuatan Permaisuri Salju. Namun meski begitu, Wu Yuhao masih dianggap sebagai salah satu yang terkuat di dunia para mas roh karena jiwa bela diri pamungkasnya. Di bawah pengaruh asal ada sebintang dan armor perang Dewa Es, dia meninju. Itu hanya kepalan tangannya. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa, namun pada saat ini Wu Yuhao tampaknya telah menyatu dengan langit dan bumi. Ma Xiaotao yang menantangnya tampaknya menjadi sasaran dari murka langit dan bumi. Api Phoenix Ma Xiaotao dihancurkan dengan paksa dan dia terlempar kembali. Seluruh tubuhnya tampak ditutupi oleh lapisan kristal es berlian. Bahkan alat jiwa tipe pertahanan kelas 9 di pergelangan tangannya bersinar cerah. Jelas, itu mulai berlaku. Itu membantunya melawan kekuatan spiritual Wu Yuhao. Zhong Liwu baru saja menghilangkan kekuatan jiwa es pamungkas di tubuh Feng Ling. Ketika dia melihat adegan ini, ekspresinya berubah sepenuhnya. Tinju itu berisi prinsip-prinsip langit dan bumi. Dia mendapatkan perasaan yang sama dari tubuh ibunya. Namun itu tidak intens. Dia juga merasakan itu dari tubuh Lang Xiaoyao yang sedikit lebih kuat dari ibunya. Titian adalah entitas yang meninggalkan kesan paling dalam padanya ketika sampai pada perasaan ini. Hanya saja Titiana adalah monster roh dan sepertinya tidak bisa sepenuhnya menyatu dengan langit dan bumi. Namun Wu Yuhao tampaknya berasal dari surga dan bumi itu sendiri ketika dia melepaskan tinjunya sebelumnya. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan jiwa, tapi Ma Xiaotao sangat dirugikan. Wu Yuhao tidak mencoba memanggil Ma Xiaotao. Ini karena dia jelas menyadari bahwa dia sangat diracuni. Dia tidak akan merespon dengan mudah. Dia perlu menyelamatkannya terlebih dahulu sebelum memiliki kesempatan untuk menetralkan racun dan membangunkannya. Hal pertama yang harus dia lakukan sebelum dia bisa menyelamatkannya adalah mengalahkannya. Cahaya menyala dan Wu Yuhao menunjukkan ekspresi tegas dan serius di wajahnya. Dia memaksa Ma Xiaotao kembali dengan satu kepalan tangan dan merasakan gelombang yang berasal dari dua inti jiwa di tubuhnya. Itu menjadi sedikit lebih kuat. Tabrakan kecil antara inti jiwanya menghasilkan pusaran kekuatan jiwa yang tampaknya memperkuat dampak tinjunya. Surga adalah yang dan bumi adalah yin. Yin dan yang saling melengkapi sesuai dengan prinsip langit dan bumi. Ya, ini adalah awal dari tinjunya. Itu adalah kombinasi sempurna dari kekuatan jiwa spiritual dan es pamungkasnya. Jika ada sesuatu yang kurang, itu adalah emosi. Ya, itu emosi. Jika sebelum dia bertemu dengan dewa emosi Rong Nianbing, Wu Yuhao mungkin tidak akan tahu mengapa tiga keterampilan Haodong tertingginya begitu kuat. Setelah itu, dia menyadari bahwa itu karena mereka menyatukan emosinya. Keterampilan jiwa tanpa emosi seperti keterampilan jiwa tanpa jiwa. Kekuatan jiwa menentukan potensi dan kekuatan keterampilan jiwa. Tiga keterampilan Haodong tertinggi begitu kuat karena mereka dengan sempurna
melepaskan semua emosinya. Mereka begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat darinya dalam hal kultivasi. Saat ini, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan dibandingkan dengan jika dia tidak menyatukan emosinya ke dalam keterampilannya yang diciptakannya sendiri. Ketika dia melepaskan tinju ini, pemahamannya tentang inti jiwa kembar melengkapi yin yang tiba-tiba semakin dalam. Raungan burung Phoenix nyaring terdengar. Seekor Phoenix api besar muncul di udara. Itu adalah wujud roh pelindung dari Phoenix. Ma Xiaotao tidak kenal apa itu ketakutan dalam kondisi maniaknya. Hanya ada satu hal dalam benaknya saat ini, yaitu memusnahkan. Ketika dia mengungkapkan wujud roh pelindung Phoenix-nya, dia menyerang Wu Yuhao. Langit terdistorsi dan tampaknya ada lapisan riak ekstra di langit. Bumi juga terdistorsi. Temperatur berubah sangat tinggi dan menyebabkan medan perang terbakar. Meteor hangus yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di langit sebelum menembak ke arah Wu Yuhao. Ini adalah keterampilan jiwa ke-6 Ma Xiaotao, hujan meteor Phoenix. Terhadap keterampilan jiwa ini, Wu Yuhao merasa sangat tersentuh. Dahulu kala, Ma Xiaotao menggunakan keterampilan ini untuk membantu mereka memenangkan kejuaraan selama turnamen elit benua. Saat ini, dia masih bisa mengingat dengan jelas seberapa kuat Ma Xiaotao saat itu. Betapa menakjubkannya dia. Ketika dia melihat keterampilan jiwa ini lagi, dia sangat tersentuh meskipun hujan meteor datang ke arahnya. Kepingan salju melayang sekali lagi, es berubah menjadi baku dan mekar seperti bunga es di langit. Dorongan maha kuasa ada sebintang Wu Yuhao kini dirilis. Setiap lonjakan secara akurat mengenai meteor. Ketika es dan api berbenturan, es meleleh dan api menjadi semakin lemah. Cahaya menyilaukan juga berubah menjadi kembang api yang menyilaukan di langit. Mungkin pertarungan ini bukan yang paling berbahaya dibandingkan dengan dua pertarungan sebelumnya, tapi ini pasti yang paling menarik perhatian. Dorongan maha kuasa Adas Bintang telah berhasil melawan hujan meteor Phoenix, namun wujud roh pelindung Phoenix masih terus menuju Wu Yuhao. Tidak diragukan lagi, cara terbaik Wu Yuhao untuk bereaksi saat ini adalah dengan menggunakan wujud roh pelindungnya. Ya, wujud roh pelindung es pamungkasnya. Bahkan tanpa bantuan permaisuri es, dia masih yakin menekan Ma Xiaotao menggunakan wujud roh pelindungnya. Namun dia tidak akan melakukannya. Alasannya sangat sederhana. Es dan api adalah dua hal yang ekstrim. Ini bahkan lebih antara es pamungkas dan api pamungkas. Dia khawatir dia akan menyakiti Ma Xiaotao menggunakan metode ekstrim seperti itu. Jika itu terjadi, dia akan menyesal. Sejak ibunya meninggal, Wu Yuhao tidak memiliki kerabat dekat. Ketika dia datang ke Akademi Strike, dia sepertinya telah menemukan rumahnya. Ma Xiaotao juga menjadi seperti kakak perempuan biologisnya. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, Wu Yuhao masih menganggapnya sangat penting dalam hidupnya. Selain itu, Wu Yuhao banyak menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan Ma Xiaotao begini. Dia percaya bahwa Ma Xiaotao berakhir seperti ini karena dia tidak pergi dengannya segera. Inilah sebabnya dia rela mengambil resiko apapun untuk menyelamatkannya. Lapisan kristal es berlian muncul di armornya. Itu adalah armor permaisuri. Pada saat yang sama, Wu Yuhao menggenggam kedua tangannya di depan dadanya. Dia melepaskan tarian salju es pamungkas. Cincin roh ke-8 bersinar. Dia melepaskan badai beruang esnya. Tarian salju es pamungkas dan badai beruang es dilepaskan pada saat yang bersamaan dengan Wu Yuhao di pusat kedua serangan. Saat ini, dia seperti mata badai salju. Pusaran air es dan salju yang menyerupai tornado menyapu Ma Xiaotao. Dengan melakukan ini, dia bahkan lebih kuat daripada ketika dia melepaskan wujud roh pelindungnya. Itu juga jauh lebih mudah baginya untuk mempertahankan kendali. Satu-satunya kekurangan melakukan ini adalah kekuatan jiwanya akan terkuras lebih banyak daripada jika dia menggunakan wujud roh pelindung. Biasanya Mas Roh akan memasuki kondisi lemah setelah menggunakan wujud roh pelindung mereka. Wu Yuhao tidak memiliki masalah seperti itu, namun kemampuan tipe domain hanya bisa dipertahankan dengan menguras banyak kekuatan jiwa. Tidak peduli pada tahap apa kultivasi seorang Master Roh, wujud roh pelindung Ma Xiaotao terjerat dalam badai beruang es. Itu karena dia telah dirantai. Badai salju yang menakutkan menantang api pamungkas dan sejumlah besar kabut naik ke udara. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Ekspresi Zongliu sangat suram. Namun sepertinya ada pandangan yang berubah-ubah di matanya. Apa yang Wu Yuhao tidak tahu adalah bahwa Zongliu dipersiapkan untuk 5
dari 10 pertandingan. Di antara 5 pertandingan, Ma Xiaotou sebenarnya terlibat dalam salah satunya. Apa yang lebih efektif melawan Es Pamungkas daripada Api Pamungkas? Hanya saja Ma Xiaotou seharusnya berada di urutan keempat dalam daftar Zhong Liwu. Namun itu tidak banyak mempengaruhi rencananya. Tentu saja Zhong Liwu menyadari latar belakang dari Ma Xiaotou. Dia adalah siswa berprestasi di Akademi Strike dan murid langsung dari Yan Shaozi. Huo Yuhao juga dari Akademi Strike. Wajar jika dia berbagi hubungan dekat dengannya. Inilah sebabnya mengapa dia tidak khawatir tentang keselamatannya ketika dia dikirim untuk berkelahi. Begitu Ma Xiaotou menghabiskan Huo Yuhao hingga titik tertentu, sudah saatnya baginya untuk menghukum Huo Yuhao. Dalam benak Zhong Liwu, dia bukan yang paling peduli tentang Raja Beruang Es, tetapi Huo Yuhao itu sendiri, jiwa bela diri Es Pamungkas. Jika dia bisa mendapatkan putra suci dengan jiwa bela diri Es Pamungkas dan yang adalah seorang Feng Hao Doulo, kekuatan Gereja Roh Kudus akan berdiri untuk meningkat. Bahkan jika dia kehilangan putri suci biru perak, di masa depan dia bisa memiliki 2 limit Doulo di sisinya. Mereka bahkan limit Doulo dengan jiwa bela diri Pamungkas. Siapa lagi di dunia ini yang bisa melawannya? Bahkan para instruktur jiwa tidak akan berdaya melawannya. Api Pamungkas dan Es Pamungkas adalah kombinasi yang sangatlah kuat. Jika dia bisa mendapatkan putra suci ini, dia tidak akan keberatan berkorban. Ini karena penampilannya hanya akan berfungsi untuk menawarkan potensi Gereja Roh Kudus yang tak terbatas. Tujuan Zhong Liwu bukan hanya untuk menjadi penasehat suatu kekaisaran. Dia ingin menjadi penguasa seluruh benua. Apakah itu benua Dolo atau benua Ryu? Tujuannya adalah untuk menguasai dunia. Phoenix api berjuang di langit. Namun, badai beruang es dan tarian salju Es Pamungkas terus semakin kuat dan kuat. Panas di udara sudah menghilang, apa yang menggantikannya adalah rasa dingin yang menyegarkan. Suhu udara berubah drastis dari tinggi ke rendah. Perubahan dramatis ini membuat semua orang takjub. Api Phoenix dilepaskan terus-menerus, namun suhunya yang cepat diturunkan ketika kepingan salju mendarat. Di atasnya, tiba-tiba api Phoenix berhenti di udara. Dia membuka sayapnya hingga batasnya dan tubuhnya mulai berputar di udara. Sebuah lingkaran cahaya yang mempesona terbentuk oleh sayapnya. Dan seruan burung Phoenix nyaring terus menggema. Garis-garis cahaya merah gelap mulai mengembang, mengisolasi badai salju. Phoenix api juga menambah kecepatan. Hanya dalam sekejap, dia datang ke depan Huo Yuhao. Huo Yuhao hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya. Dia mengangkat tangan kanannya dalam upaya untuk menghentikan Phoenix api. Itu adalah keterampilan jiwa ke-8 Ma Xiaotou. Tarian Phoenix 9 surga. Api Phoenix sudah ada di depan Huo Yuhao. 2 bola cahaya kini menyilaukan bersinar di belakang punggung Huo Yuhao. Matahari dan bulan muncul. Matahari adalah emas, sedangkan bulan berwarna biru. Matahari dan bulan berpotongan aneh menyebabkan Huo Yuhao memasuki kondisi aneh. Api Phoenix menyerang tubuhnya, tapi itu mulai berputar dengan luar biasa. Setelah itu terlempar pergi. Tarian bersalju Es Pamungkas juga mengalami perubahan aneh. Kepingan salju mulai menyatu di udara membentuk garis-garis salju. Setelah itu terjerat dan membentuk rantai yang mulai melibatkan api Pamungkas dari semua arah. Ini adalah versi peningkatan dari tarian salju Es Pamungkas. Rantai es salju. Setiap rantai mendarat di burung Phoenix api. Itu membuatnya gemetaran. Suhu api Phoenix turun drastis. Tidak peduli berapa banyak Ma Xiaotou mencoba untuk mengumpulkan kekuatan jiwa, apinya tidak bisa melewati telapak tangan Huo Yuhao. Ada kekuatan yang sangat kuat di telapak tangannya. Semua energi yang mengalir ke telapak tangannya akan langsung terlempar. Itu tidak bisa menembusnya. Matahari dan bulan yang bersinar di belakang punggung Huo Yuhao menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bahkan matahari di langit tampak kehilangan sebagian cahayanya di hadapan matahari dan bulan Huo Yuhao. Kekuatan macam apa ini? Semua orang tercengang, tetapi tidak ada yang tahu apa-apa tentang ini. Bahkan Zhong Liwu tercengang, namun dia tahu lebih dari yang lain. Ini karena dia masih bisa mengingat bahwa dia telah melihat proyeksi bulan dan matahari yang sama di belakang di Tian sebelumnya. Hanya saja di Tian jauh lebih kuat, namun aura mereka sangat mirip. Kekuatan macam apa yang dia pahami untuk menjadikannya begitu kuat sekarang? Saat Zhong Liwu tercengang, sorot kegembiraan di matanya meningkat. Semakin kuat Huo Yuhao, semakin kuat putra suci Gereja Roh Kudus.
di masa depan. Jika rencananya berhasil, ia akan mendapatkan putra suci yang sangat jenius. Ya, putra suci yang sangat brilian. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.